Terjebak satu malam yang indah. Bab 093. Ya sudah. Atur saja mana baiknya. Aku minta maaf, sebab tak mengajak kalian berunding dulu tentang Rani. Kami pikir, dengan adanya Rani di rumahmu, kalian akan terbantu. Tapi, ternyata apa yang menurut kami baik, belum tentu baik dari segi pandang orang lain. Awan menghela nafasnya panjang. Maaf, Wan. Aku juga minta maaf atas nama Ernia. Sampaikan maaf kami kepada istrimu. Nanti, aku hubungi Linda untuk jemput Rani. Ernia memanggilku, aku tutup dulu ya. Assalamualaikum, pamit Awan. Waalaikumsalam, sahut Riko, saat panggilan itu tertutup begitu saja. Suami Laura berhenti di tepi jalan. Tepat saat dia hampir sampai di depan rumahnya. Hatinya sangat kacau. Salah satu sisi hatinya berharap, Kinan akan tinggal bersamanya untuk selamanya. Tapi, mendengar kata-kata Awan, sepertinya itu tidak akan terjadi. Maafkan Papa, Ki. Semoga kamu mengerti semua kekacauan ini. Andai saja Ernia dulu menerima ajakan rujuk dariku, gumamnya penuh sesal. Astagfirullah. Andai saja aku tak pernah menjatuhkan talak padanya, rutuknya pada dirinya sendiri. Pasti sekarang kamu sedang hamil anak kita, kan Ark? Susah sekali membuangmu dari hatiku, Ernia. Demi Tuhan itu sangat sulit. Riko mengusap kasar wajahnya. Sesak sekali rasa di dalam dadanya. Seolah ada yang berdesakan menghimpit dan memenuhi rongga dadanya. Maafkan aku Laura. Tak ada maksud apapun dariku. Aku tetap mencintaimu setulus hatiku. Tapi, membuang Ernia dari kehidupanku, itu tak bisa aku lakukan. Riko kembali menginjak pedal gas secara perlahan. Tin, jegrek, grek. Suara derit gerbang terdengar bergerak perlahan. Sebab ada remote control di dalam mobilnya untuk membukanya. Kecuali dia ada di dalam rumah. Harus menyuruh Pak Karman untuk membukanya. Hatinya mulai berdesir, bersiap menghadapi sikap jutek sang istri. Apalagi dia pergi saat Laura sedang merajuk. Sudah bisa dipastikan, wanita itu akan sangat marah saat ini. Riko tak melihat Rani ataupun Kinan. Yang tampak olehnya hanya Lily, yang sedang membersihkan ruang tengah. Mbak, Kinan di mana? Tanyanya. Sama Rani di kamarnya, Mas. Tadi waktu aku kesana buat kasih susu dan Kinan. Mereka sedang mainan, sahut Lily. Riko mengangguk tanda paham. Lalu pria itu segera menaiki anak tangga dan berhenti di lantai 2. Dan menuju kamar Kinan. Saat dia hendak mengetuk pintu kamar itu, samar terdengar oleh Riko. Suara Kinan sedang mengaji. Riko mengerutkan keningnya. Bahkan suratan pendek bocah itu sudah bisa. Meski dengan suara kadelnya, pria dewasa itu tersenyum manis. Ada yang begitu adem di dalam dadanya. Saat Rani membetulkan pelafalan Kinan yang kurang pas. Aku tahu sekarang, kenapa Ernia membawa Rani ke sini. Makasih ya Andai saja, gumamnya, seraya berlalu meninggalkan kamar putranya. Dan urung untuk mengecek keadaan sang anak. Riko menuju kamarnya. Pria itu masuk, setelah mengucapkan salam dan mengetuk pintunya. Saat dia masuk, terlihat Laura benar-benar sedang tertidur di balik selimutnya. Riko menghela nafasnya panjang. Lalu membersihkan diri dan menukar pakaiannya. Dia tak ingin kembali ke kantor. Dan sudah berpamitan dengan asisten pribadinya. Bahwa dia tidak akan kembali. Setelah mandi dan berganti pakaian, Riko turun ke bawah. Dan mengambil makanan. Setelah itu dia bawa kembali ke kamarnya. Sayang, bangun.
Makan dulu, yuk, bisik Riko, seraya membelai lembut pipi Laura. Wanita itu bergeming, dalam lelap tidurnya. Iya, Laura benar-benar tertidur dengan pulas. Bahkan saat Riko mengguncangkan tubuhnya, wanita itu tetap tidak bangun juga. Riko kembali memanggil dan mengguncang tubuh Laura. Tapi, istri Riko tak juga membuka matanya. Laura, bangun sayang. Ola, makan dulu, yuk. Mas suapin, ujar Riko sekali lagi. Pria itu merubah posisi tubuh sang istri. Dari miring, dia jadikan terlentang. Saat tangan Laura bergerak, jari-jarinya terbuka. Dan ada beberapa pil menempel dalam genggamannya. Riko membeliak, dan sontak menarik tangan kanan Laura. Apa ini? Gumamnya. Ola, bangun. Laura, bangun. Riko mengguncang tubuh sang istri. Tapi, wanitanya tak juga membuka mata. Tubuhnya benar-benar lemas, dengan mata yang tertutup rapat. Riko menjadi panik, dan segera membopong tubuh sang istri. Beruntung kendaraannya belum masuk ke dalam garasi. Pak, buka gerbangnya. Pekik Riko, saat dia memasukkan tubuh sang istri ke dalam. Mobilnya di bagian tengah. Mas, Mbak Ola kenapa? Pekik Lili. Nanti saja, Mbak. Titip Kinan. Aku pergi dulu, seru Riko, dengan segera masuk ke dalam mobilnya. Dan melajukan kendaraan roda empatnya dengan kecepatan maksimal yang dia mampu. Ola, kamu kenapa sih? Gumam Riko dengan wajah paniknya. Hingga sampai di rumah sakit, Laura tak juga membuka matanya. Riko mendengus. Kesal, saat mendapatkan hasil pemeriksaan. Ternyata, istrinya meminum pil tidur. Jadi, Laura tak akan bangun hingga esok pagi. Riko ingin sekali memarahi wanita itu. Tapi sayangnya, Laura memang membuka matanya saat pagi tiba. Dan, istri Riko kaget. Saat dia membuka mata, sudah berada di rumah sakit. Ngapain aku di sini? Gumamnya, seraya melepaskan sendiri jarum infus yang ada di tangannya. Dehem Riko, seraya berdiri melipat tangannya di dada. Aku kenapa, Mas? Kok di rumah sakit? Tanyanya dengan wajah tanpa rasa bersalah. Justru Mas yang mau tanya. Kamu itu kenapa? Dengan wajah datar menahan geram, Riko bertanya pada sang istri. Laura menggaruk kepalanya, seraya mengingat apa yang telah dia lakukan. Kenapa? Sampai dia dibawa suaminya ke rumah sakit. Bahkan harus diinfus segala. Laura terdiam, teringat saat dia dengan perasaan yang dipenuhi emosi. Berlari meninggalkan suaminya yang akan sarapan, lalu pergi bekerja. Brak. Pintu kamar tertutup rapat, setelah Laura banting dengan cukup kuat. Sampai menimbulkan bunyi berdebum. Dan membuat tembok sedikit bergetar. Menyebalkan. Umpat Laura, sesampainya dia di dalam karnar, dan membanting diri ke atas ranjang. Wajahnya dia tenggelamkan ke atas bantal. Dia menanti, berharap suaminya akan membuntutinya dan meminta maaf untuk hal yang dia inginkan. Tapi tidak disetujui oleh sang suami. Hingga setengah jam berlalu, sosok Riko tak juga muncul. Bahkan, tak terdengar suara langkah kaki mendekat ke arah kamarnya. Ish, Mas Riko beneran milih si pengasuh itu. Sumutnya kesal. Dia berdiri di atas ranjang, lalu menendang bantal. Guling pun ikut jadi sasaran layangan kakinya. Semua benda yang ada di atas kasur, berpindah ke lantai. Tangannya mengepal kuat, dengan rahang yang mengeras. Laura duduk bersimpuh di atas ranjang. Lalu meninju kasur dengan sekuat tenaganya. Nyebelin, nyebelin, nyebelin. Amuknya lagi. Saat emosi naik tinggi,
Tiba-tiba ponselnya berdering nyaring. Laura sempat kaget dan cepat menoleh ke arah benda pipih yang layarnya menyala terang di atas nakas. Wanita itu segera mendekat, dan melihat siapa yang melakukan panggilan di ponselnya. "Mbak Ernia, ngapain dia?" His. Laura merejek panggilan masuk itu. Lalu dengan sengaja menonaktifkan ponselnya. "Ark, kalian semua menyebalkan," jerit Laura, seraya kembali menjatuhkan tubuhnya ke atas ranjang, lalu menangis sepuasnya. Tapi, sampai dia lelah menangis, sang suami yang ditunggu tak juga datang dan menenangkan hatinya. Laura terisak, lalu memandangi kamar luasnya itu. Dengan rasa amarah yang sama sekali belum reda, Laura membereskan semua kekacauan yang dia buat sendiri. Setelah semuanya rapi, Laura duduk termenung di depan cermin, memindai pantulan dirinya, dan mencoba memahami apa yang sedang dia rasakan. Hatinya terasa sakit, dan sangat terluka. Kenapa suaminya lebih menghargai pendapat mantan istrinya ketimbang dia, yang notabene-nya istri sahnya sekarang? Apa Mas Riko nggak tulus sayang sama aku? Wanita itu termenung, mencerna apa-apa yang telah dia lewati bersama suaminya. Dia kembali berbaring, menatap ke arah pintu. Tapi benda lebar itu tak menunjukkan ada pergerakan. Apa Mas Riko benar-benar akan mengabaikanku? Sumutnya kesal. Shoot, dia melompat dari atas ranjang dan mendekati nakas. "Apa yang akan Mas Riko lakukan saat aku tidak bergerak?" Laura berbicara seraya membuka laci nakas. Lalu mengambil sesuatu, tangan lainnya mengambil gelas yang berisi air mineral. Glek. Laura menelan beberapa butir obat tidur, sebab merasa lelah menunggu sang suami, yang tak juga datang kepadanya. "Hehehe, Mas khawatir." Laura dengan wajah yang merona menatap suaminya yang masih menatapnya dengan bersedekap dada. "Enggak." Laura sontak mengerucutkan bibirnya saat mendengar suara Riko yang meninggi. Dengan tatapan tajam ke arahnya, wajah Laura perlahan tertunduk, dengan genangan yang menumpuk di kedua bola matanya. Istri Riko meremas spray, dengan kaki lurus yang perlahan dia tekuk dan kemudian lututnya dipeluk dengan erat. "Apa maksudnya pakai acara minum obat tidur segala, ha?" sentak Riko dengan wajah memerah. Laura kian tertunduk, saat Riko kembali bersuara dengan nada yang membentak. Embun-embun bening dari kedua sudut matanya semakin deras meluncur. Ada yang terasa perih di dalam dadanya. Seakan ada sembilu yang sedang menyayat hatinya saat ini. "Laura, jawab," sentak Riko sekali lagi. Bahu Laura sampai berjingkat, mendengar bentakan sang suami. Wanita itu kian tegugu dalam isak. Tangannya kian erat memeluk lututnya. Tubuhnya semakin berguncang di antara isak yang terdengar menyayat kalbu. Tap, tap, tap. Riko berjalan dengan cepat, lalu merengkuh tubuh istrinya dengan sangat erat. Laura kian histeris menumpahkan tangisnya di dalam pelukan sang suami. Riko meremas lembut kepala Laura, menenggelamkan lebih dalam ke tubuhnya. "Kamu sudah membuatku hampir gila, Laura. Kamu membuatku sangat ketakutan. Kau tahu itu." Suara Riko bergetar, dengan tangan yang terus meremas tubuh sang istri. "Maaf, Mas. Maafkan aku." Laura mendekap erat tubuh sang suami, melenyapkan rasa sakit yang tadi merambati hatinya. Dia berpikir, jika suaminya tak lagi menghendakinya, Laura pikir, Riko tak akan peduli dengannya. Bahkan, Laura mengira, jika Riko tidak sungguh-sungguh mengkhawatirkannya, jangan lakukan hal bodoh itu lagi. "Kumohon," lirih Riko, yang segera Laura jawab dengan anggukan kepala.
Dan suara permohonan maaf berulang kali Laura bisikkan dengan penuh sesal. Ada hangat yang merambati hati Laura. Apa yang dia pikirkan tentang suaminya, hanya ketakutannya semata. Jangan berkecil hati, sayang. Ernia dan Awan hanya ingin membantu. Mas bukan hendak membela mereka, tapi lebih ke menghargai niat baik mereka. Kalau kecewa, Mas juga kecewa. Kenapa mereka melakukan semua itu tanpa bertanya dulu sama kita berdua? Ujar Riko, setelah mereka kini berjalan untuk pulang. Sebab Laura enggan dirawat di rumah sakit. Tapi, memang ada baiknya Rani ada di sini. Supaya kamu juga ada yang membantu mengurus Kinan. Rani itu mungkin belum terlalu mengenal Kinan. Sebab memang sudah cukup lama mereka tidak saling ketemu. Riko masih mencoba menjabarkan semua yang ingin disampaikan Awan dan Ernia. Kenapa Rani ada untuk Kinan? Dan Laura lebih kondusif untuk bisa menerima penjelasan sang suami. Sebab tak lagi menggunakan emosi di hatinya. Ernia punya alasan sendiri, kenapa harus Rani yang menjaga Kinan. Bukan sebab kamu tidak bisa. Bukan karena kamu ibu tirinya. Tapi, Rani itu ikut Ernia sudah cukup lama. Dan, Ernia tahu siapa Rani. Dan, tadi pagi Mas tanpa sengaja mendengar Rani bermain bersama Ki. Ternyata, memang Rani pantas menjadi pengasuh Ki. Maksudnya, aku kurang. Bukaan. Jangan tersinggung dulu. Maaf Ola. Mas tahu siapa Ernia, dan bagaimana hatinya. Sekali lagi Mas tegaskan, jangan cemburu padanya. Sebab hanya akan melukai perasaanmu sendiri. Kenapa? Karena di hati Ernia sekarang hanya ada suami dan anak-anaknya, juga keluarganya. Laura cemberut. Setiap kali lelakinya itu menyebut nama Ernia di depannya. Meskipun Riko berkata jangan cemburu, tetap saja hati Laura sakit. Tapi, di hati Mas Riko masih ada Ernia. Iya, kan? Celetuk Laura dengan jutek, seraya membuang pandangan keluar jendela. Sok tahu, cibir Riko, mencoba meyakinkan hati sang istri. Meski sejatinya apa yang dikatakan istrinya adalah benar. Tapi, dia tetap ingin menjaga perasaan wanita yang kini bergelar istri untuknya. Iyalah, Mas masih saja membelanya, kesal Laura. Cemburu lagi. Kalau Ernia itu berniat tidak baik, dia tidak mengirimkan Rani buat kamu. Tapi wanita yang lebih cantik darinya buat godain Mas Riko kamu ini. Riko sontak menjerit-jerit, sebab Laura menghujaninya dengan cubitan kecil di lengannya. Pria itu menjerit seraya terbahak. Melihat ekspresi cemburu istrinya. Nyebelin, sungut Laura. Tapi cinta, kan? Goda Riko. Bak. Laura melayangkan tinjunya ke lengan Riko. Dan membuat Riko tertawa lepas. Lalu mengusap puncak kepala istrinya dengan penuh kasih. Membuat Laura tersenyum dengan wajah yang merona. Ernia mau kita menikmati masa pengantin baru kita tanpa terganggu dengan keberadaan Kinan, sayang. Oleh sebab itu, Rani dikirim ke rumah kita, jelas Riko. Tapi aku, sudahlah, Ki akan pulang setengah bulan lagi. Keluarga Ernia ada hajat besar. Jadi, mau tidak mau, kita akan membiarkan Kinan kembali bersama Ernia, potong Riko, tak memberi ruang Laura mengutarakan keinginan hatinya. Hah? Kenapa cuma sebentar sekali di sininya? Kaget Laura. Riko hanya tersenyum. Dia tak ingin mengatakan, kalau Awan dan Ernia kecewa dengan sikapnya yang menolak kehadiran Rani. Sebab itu pasti akan melukai perasaan istrinya. Biar kita bisa segera resepsi, setelah kita pergi honeymoon. Kamu mau kemana? Laura tersenyum sumringah,
saat Riko mengatakan sebuah resepsi. Dia memang sangat menginginkan hal itu. Wanita itu menyambut kalimat suaminya dengan penuh semangat. Dan mereka pun membahas semua rencana mereka. Sementara itu, Ernia sudah menghubungi Rani. Dan mengobrol dengan Kinan cukup lama. Sebab, sejak kemarin pagi Laura tak bisa dia hubungi. Sebab itu Awan menghubungi Riko. Kalau Ernia, dia tidak mau sama sekali menghubungi Riko. Meskipun itu tentang urusan Kinan sekalipun. Dia menyerahkan segalanya pada Awan dengan segala kepercayaannya. "Ran, bagaimana Ki?" tanya Ernia. "Makin pinter ya Bu. Berapa lama sih aku nggak ketemu Kinan? Makin ganteng saja. Untung bayi, kalau bujang aku pacar Ibu," celetuk Rani. Ernia tertawa mendengar pengakuan Rani. Gadis itu masih kocak saja sejak dulu. Dia selalu saja pandai menggodanya. "Ran, Nyonya rumah belum pulang?" Ernia kembali bertanya. "Belum, Bu. Mbak Ola judes ya, Bu." "Heh, ngomong apa itu?" "Enggak lah, baik kok ibunya Ki." "Nyatanya Kinan betah," ucap Ernia. Ki semalam minta pulang tuh." "Hah? Kamu serius, Ran?" "Iya, Bu. Semalam Ki tidur sama aku. Dia nggak mau tidur sendirian. Terus dia bilang, kalau mau pulang. Kangen sama mama, sama ayah, sama kakek buyut, sama semua yang. Sekarang sama mama," katanya. Rani menceritakan dengan jujur semua pengakuan Kinan. Iya, bocah itu tidak suka dengan sikap Laura yang membanting pintu pagi itu. Sosok yang dia kagumi bahkan tidak tersenyum saat Kinan menatapnya pagi itu. Tapi Laura justru melotot dan melengos saat Kinan tatap dengan lekat. Membuat Kinan merasa takut dengan kilat kemarahan di wajah ibu sambungnya itu.